Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang keberuntungan besar di bulan Desember. Jadi kita akan lihat di bulan Desember kamu akan mendapatkan apa atau apa yang akan terjadi. This is fun reading untuk memboost energi positif dan memberikan energi healing. Jadi kamu bisa menyimak ini dengan santai. Kalau kamu baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Dan aku langsung lihat ya apa yang akan terjadi dan pesan-pesannya seperti apa. Untuk disclaimer lainnya kita lihat di bawah di box deskripsi. Oke. There's red guiding. Kita bakalan lihat ya langsung apa yang akan terjadi di bulan Desember. Ini adalah major luck, jadi keberuntungan besar di bulan Desember. What will happen in December for the people who watch this video? Major luck. Oke, di sini ada the Nine of Wands. Kalau aku lihat di sini kamu lebih nyaman sama diri kamu sendiri. Akhirnya mampu untuk bisa membatasi diri kamu dari hal-hal yang toksik. Jadi kayak tahu value-nya diri sendiri. Kalau misalnya ada hal-hal toksik atau orang-orang toksik, kamu agak bikin pagar nih gitu. Jadi istilahnya ini adalah fast recovery kamu. Ada juga yang aku lihat di sini ngambil waktu atau meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, entah itu untuk liburan, entah itu untuk me time. Jadi majornya atau energi yang terbesar adalah untuk self recovery gitu. Jadi untuk bisa menenangkan diri atau membahagiakan diri sendiri. Nah, yang aku lihat di sini kamu pun mampu untuk bisa melihat mana yang harus di let go nih, mana yang harus dilepaskan, mana yang harus aku keep gitu. Jadi aku lihat di sini energinya penuh dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Dan yang aku lihat di sini ada energi fire sign Aries, Sagittarius. Di sini juga ada energi Libra, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Dan yang aku lihat di sini aku kalau gambaran tuh lihat ada fire and water yang cukup balance. Jadi energinya ada passionnya, tapi juga ada tenangnya. Ini adalah titik seimbang kalau aku lihat. Jadi penuh dengan ketenangan, keikhlasan. Nah, ini adalah fase yang sangat bagus untuk manifest, untuk bisa mengetahui atau mencari atau bisa menemukan si diri kamu masa depannya gimana ya gitu. Kayak memvisualisasikan diri kamu di depan sana seperti apa. Nah, yang aku lihat di sini akan ada perdamaian untuk kalian punya konflik, yang punya berantem huru-hara sama teman-teman atau sama pasangan. Di sini ada perdamaian gitu. Karena salah satu dari kalian akan sangat lebih ikhlas gitu. Nah, yang kulihat di sini juga ada kedekatan sama keluarga lebih besar lagi, atau memang ini fasenya kamu untuk ngelihat diri kamu di depan saat kamu ngebangun keluarga tuh gimana sih gitu. Ini ada selebrasi yang terjadi di keluarga juga kalau aku lihat. Jadi kayak ada perayaan-perayaan adat istiadat atau perayaan-perayaan yang memang dirayakan sama bukan hanya kamu aja, sama keluarga kamu juga gitu. Yang aku lihat di sini dari energi The Ten of Cups. Jadi kayak ada keluarga yang jauh atau kerabat yang jauh datang ke hidup kamu gitu dalam bulan Desember ini gitu. Jadi kayak yang aku lihat ini prosesnya adalah kayak menjalin silaturahmi gitu, gede banget. Cuman yang aku lihat di sini perasaan kamu cukup bisa dikategorikan sebagai perasaan yang tenang, penuh dengan keikhlasan dan bahagia. Bahagianya itu keadaan yang tidak dipukul sama materi atau tidak ditimbang sama materi. Ini adalah kebahagiaan yang memang dasarnya tuh karena memang punya kepuasan gitu. So, aku bakalan lihat the bottom of the deck under the Hermit. Jadi ini adalah validasi di mana kamu agak bisa untuk say no atau bilang tidak untuk hal-hal yang memang bukan untuk diri kamu gitu. Jadi kayak membahagiakan diri sendiri, dan kamu pun agak mengambil waktu atau membuat waktu untuk diri kamu sendiri. Nah, dari energi The Hermit ini kan energi petapa ya gitu. Cuman ini kalau yang aku lihat untuk kalian yang melakukan perjalanan spiritual, nanti ada spirit guide yang sangat jelas akan hadir dalam hidup kamu. Nah, ini bisa tandanya lewat mimpi, atau ini bisa tandanya lewat
tanda-tanda semesta yang cukup jelas gitu. Jadi kamu yakinnya benar-benar lah gitu. Nah, ini kepercayaan sama diri sendiri. Nah, akhirnya kamu mampu untuk bisa lebih dewasa lagi tanpa dipengaruhi dari orang lain. Jadi mengambil keputusan berdasarkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu pengen karena diri sendiri. Nah, ini juga fase isolasi yang tadi aku bilang, ngambil waktu atau meluangkan waktu untuk me time, itu yang aku lihat. So, aku bakalan lihat lagi dari oracle card-nya. Ini apa yang akan terjadi di bulan Desember. Kalau yang aku lihat sebenarnya kejutan besarnya atau keberuntungan besarnya adalah kamu bisa berdamai sama masalah kamu sendiri. Jadi kalau ada masalah bisa berdamai dan kemampuan untuk bisa meluangkan waktu untuk mencari kebahagiaan sendiri gitu. Kayak kamu ngebuat kebahagiaan kamu sendiri. Ini ada yang liburan sendiri atau me time kalau aku lihat. Nah, saat momen me time tersebut kamu akan dapat insight atau dapat ilham yang cukup banyak. Nah, keberuntungan lainnya adalah hubungan kamu sama orang-orang sekitar. Jadi karena kamu mampu untuk bilang enggak nih sama yang hal-hal toksik, akhirnya hal-hal yang positif itu punya ruang untuk ada di dalam hidupmu gitu. Sorry. Di sini ada books, lalu di sini juga yang aku lihat akan dapat pesan. Contoh misalnya ada sebuah buku yang kamu pengen baca gitu, kamu bisa dapat pesan di situ. Cuman kalau dari yang aku lihat di sini, knowledge yang kamu punya dari kemarin kayak sesuatu yang kamu baca, pengetahuan yang kamu pelajarin dari orang lain gitu, dari podcast, ini sangat akan ngebantu ya gitu. Dan yang aku lihat di sini, go write something. Jadi untuk kalian yang punya banyak pengalaman hidup, kalian bisa nulis gitu sesuatu dari situ gitu. Jadi apa yang kamu jalani kehidupan kamu, kalau bertemu sama masalah, kamu solusinya gimana, kamu bisa tuliskan itu gitu. Itu bisa jadi inspirasi untuk diri kamu. And then di sini ada music, books and music. Itu tandanya semesta dan spirit guide banyak ngasih tanda lewat buku-buku yang kamu baca sama lagu-lagu yang kamu denger gitu. Orang-orang tuh sibuk cari healing itu mungkin di luar atau cari healing itu di guru-guru gitu. Sementara ternyata sesimpel kayak kamu bisa dengerin lagu sama baca buku itu bisa bantu kamu untuk healing gitu. Jadi proses healing di situ. And then Desember itu waktu yang tepat untuk journaling, waktu yang tepat untuk nulis what you want to achieve, apa yang kamu pengen achieve di tahun 2024. Jadi Desember luangin waktu sehari atau 2 hari untuk diri kamu sendiri. Di sini ada getaway yang tadi aku bilang, ini ada momen kamu liburan atau escaping, keluar dari realita sejenak. Dimana itu kayak aku nih contohnya, aku pengen luangin waktu sehari 2 hari buat pergi kemana gitu. Jadi saat aku pergi, aku bisa menemukan diri sendiri. Nah, di sini kalau aku lihat, kamu pun akan ada momen seperti itu. Kayak get away from any problem that you have. Kayak kamu mampu untuk keluar sejenak dari hiruk pikuk yang terjadi di hari-hari kamu, dan akhirnya kamu menemukan jati diri sendiri. Nah, di sini ada forgiveness, di mana di sini kamu juga akan didamaikan, yang tadi aku bilang, berdamai sama diri sendiri, sama lingkungan sekitar. Yang ada berantem ini akan didamaikan. Forgiveness itu caranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memaafkan. Pasti kan kita akan ditemuin sama problem dulu gitu, ya nggak sih? Kalau kita nggak ngeliat problem nih, nggak ketemu sama masalah yang mengharuskan kita untuk memaafkan, kita nggak akan tahu nih memaafkan caranya gimana. Nah, apapun yang terjadi kemarin, anggap sebagai caranya Tuhan untuk membuat dirimu belajar untuk memaafkan. Dan di sini ada leadership. Leadership itu, kalau yang aku lihat, ini kayak validasi ya mungkin untuk kalian yang memang jati dirinya untuk memimpinlah gitu. Jadi jangan sampai kamu menekan atau mengkotak-kotakan diri kamu sendiri, akhirnya sama orang lain. Padahal diri kamu adalah seorang pemimpin. Padahal diri kamu adalah seorang creator gitu. Jadi coba langkah maju gitu. Jadi ambil langkah itu gitu. Jadi jangan sampai kamu mengecilkan diri kamu sendiri, padahal kamu punya bakat untuk memimpin. Nah, di sini ada leadership yang artinya karena polar bear di sini aku ngelihatnya tuh sebagai lambang comfort di winter ya gitu. Kalau polar bear kan punya
skin yang tebal gitu, punya bulu yang tebal. Jadi walaupun kamu ketemu winter atau ketemu keadaan yang genting, situasi yang genting, kamu tuh punya fisik yang kuat, mental yang kuat gitu. Jadi kamu tuh cukup mampu untuk berjalan di dalam keadaan yang genting tersebut gitu. It's going to be fine, nggak akan bisa mempengaruhi kamu juga gitu, karena tadi kamu punya skin yang tebal, kamu punya mental yang kuat, dan kamu punya kekuatan tuh bukan hanya dari fisik, dari mental juga, tapi dari apa yang jadi tujuan kamu, purpose kamu udah kuat banget gitu. And then aku bakalan lihat lagi dari Lenormand-nya. Keberuntungan besar di bulan Desember untuk dirimu. Ini hubungan sama manusia sih sebenarnya. Jadi ini bisa saja keberuntungan besar untuk berpasangan atau soal percintaan. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu udah punya kedewasaan untuk bisa berada dalam situasi partnership gitu, berada dalam situasi bersama sama lingkungan sekitar, atau berbaur sama lingkungan sekitar, atau bahkan berpartnership sama pasangan gitu. Jadi ini keberuntungan kamu. Roses ini pertama saat kita akhirnya dari mindset, aduh aku mikirin diri sendiri dulu deh gitu, akhirnya kamu kayak naikin level kamu atau naikin aura kamu gitu, lebih terpancar lagi. Jadi kayak value kamu naikin, dimana kamu lebih memikirkan fisik, mental, jiwa kamu sendiri, dan itu akan kelihatan terpancar keluar gitu, dimana orang-orang bakal ngeliat kamu, wah kamu lebih cakep ya sekarang gitu, kamu auranya lebih kebuka ya saat ini gitu. Jadi banyak komplimen dari orang-orang. Di sini ada anchor, ini menandakan kesuksesan yang cukup bisa dibilang pasti ya, kesuksesan yang pasti. Balik lagi, ini validasi. Kalau misalnya kamu planning buat berbisnis, kamu planning buat melakukan karir kamu sendiri lah gitu, kayak release dari tekanan-tekanan perusahaan contohnya. Ini waktu yang tepat. Nah, yang aku lihat di sini, ini juga keberuntungan berpasangan, dimana ada kesetiaan, terus di sini juga ada settlement. Jadi gini, orang kan kalau di percintaan suka berkelana tuh gitu, suka kesana kemari gitu. Sementara kalau anchor itu sama kayak perahu bermuara, itu bermuara tuh kan nggak cuma ya udah parkir aja tuh perahu, enggak, tapi harus ada anchornya, harus ada jangkarnya agar perahunya nggak kemana-mana gitu. Sama kayak karir kamu, sama kayak kehidupan percintaan kamu mampu untuk settle down. Jadi secara energi, siapapun yang kamu hadapin juga mampu untuk itu, mampu untuk bermuara juga. Sama kayak pekerjaan pun seperti itu, kamu akan mendapatkan pekerjaan tetap di sini. So aku bakalan lihat lagi di sini ada the bear again. Jadi lihat simbol-simbol beruang mungkin dalam waktu dekat, beruang, jangkar, kunci, buku, notes lagu, lavender, roses, fire, ada ropes juga, and then horses. Jadi itu bisa tanda-tanda dari semesta untuk kayak nunjukin kamu, ini loh, you're on the right path gitu, kamu ada di jalan yang benar. And then di sini coffin. Ini kalau yang aku lihat, coffin itu mampu untuk nutup buku. Jadi konsepnya kalau kita punya problem nih gitu, ada momen dimana titik di kita mau melakukan perubahan atau penyelesaian agak ragu gitu. Jadi di sini juga ini kayak nail in the coffin. Jatuhnya kayak oke, ini sesuatu yang tetap, yang sesuatu yang harus ditutup, sesuatu yang harus dilepaskan gitu. Jadi ada keyakinan seperti ini. And then aku bakalan lihat lagi dari tarot card yang lain. Your energy in December ya. Energi kamu di Desember. Ace of Cups. Oke. Di sini ada Ace of Cups, ada The Strength, King of Cups, sama The Tower. Di sini juga ada energi Scorpio, ada energi bisa Scorpio Cancer, ada energi Leo. Jadi yang aku lihat di sini, energi kamu di bulan Desember memang banyak banget hal yang akan kamu ketahui gitu, hal-hal yang tertutup dari kemarin.
akan muncul satu persatu. Dan yang aku lihat di sini new love untuk kalian yang looking for love, there's a new love di sini, ada cinta baru, ada someone that understand you, ada seseorang yang mengerti kamu. Untuk kalian yang gak cari percintaan atau punya seseorang, ini adalah hubungan yang saling mencurahkan cinta. Jadi momennya di Desember itu saling mencurahkan cinta. Tapi tadi yang single mencari seseorang, ini ada new love, ada percintaan baru, kisah percintaan baru. Jadi lebih fokus untuk kayak meluapkan apa yang kamu rasakan, falling in love lah gitu energinya. Dan dari energi the strength yang tadi aku bilang, mental lebih kuat lagi, fisik lebih kuat lagi, hati lebih kuat lagi. Dan di sini mampu untuk bisa speak out, jadi mencurahkan apa yang ada di dada kamu, unek-unek yang kamu pengen rasakan, yang pengen kamu utarakan, kamu bakalan mensuarakan itu. But yang namanya the strength itu adalah kartu paling kuat di tarot, jadi energinya cukup strong tadi, dalam juga untuk narik, jadi manifestasi juga cukup strong. Nah, energi the King of Cups balance, yang tadi aku bilang energi fire sama energi water tuh balance, dimana ada energi semangat yang luar biasa kayak energi the strength di sini. Kalau kamu lihat gambarnya juga penuh dengan semangatnya energinya. Tapi di sini juga energi waternya juga banyak gitu, jadi ketenangan, semangat dan tenang. Nah, di sini dari the tower ini banyak shifting secara pemikiran, dimana yang mungkin kita contoh ya, kepercayaan, ibaratkan gini, cinta itu bentuknya kotak. Dari kemarin kita tuh mikirnya cinta itu bentuknya kotak, ternyata disentil nih sama semesta. Ternyata cinta itu ada yang bentuknya hati, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya segitiga. Jadi akhirnya menyadari kalau apa yang kita pikirkan kemarin atau pola pikir kita ternyata itu butuh upgrade ya gitu. Nah, ini energi kamu. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut nantinya gimana keadaan kamu secara spesifik di next year atau tahun depan, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!